Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak, mari bersama-sama kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan bersama-sama kita baca sholawat sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para ustadz, para ustazah, para kiai, tamaknya wali santri dan santriwan santriwati, anak-anakku sekalian. Abah 43 tahun yang lalu seperti kalian. Tahun berapa tuh kalau 43 tahun yang lalu? Abah teringat 43 tahun yang lalu dilepas di pondok pesantren seperti kalian. Kalau 43 tahun yang lalu berarti Abah sekarang umurnya udah berapa ya? 43 tahun yang lalu insya Allah. Abah masih kebayang wajah Kiai Ilyas Ruqyat yang begitu tawaddu, yang begitu sejuk, yang begitu adem. Itu kejadiannya 43 tahun yang lalu. Kalau hari ini Abah duduk di depan kemudian ngomong, itu bukan karena apa-apa, karena tugas Abah saja. Sampai hari ini Abah tidak ngerasa jadi kiai, Abah tidak ngerasa jadi ustadz. Sampai hari ini Abah masih ngerasa jadi santri. Jadi hari ini pun Abah masih merasa jadi santri. Karena kebetulan tadi pagi ada Ibu Nyai dari Cipasung, kebetulan dulunya sekolahnya bareng sama Abah, ya, WA-an. Jadi Abah masih ngerasa jadi santri. Anak-anakku sekalian, monggo Ustaz Ja'far, Kiai Ja'far. Dan insya Allah santri-santri Abah di sini, santri-santri Kiai Ja'far, santri-santrinya Kiai Sya'ban, santri-santrinya Kiai Gulam, kalian boleh berprofesi apapun di luar nanti. Tapi kalau datang ke Manbaulum, kalian adalah santrinya Pondok Pesantren Salafiyah Manbaulum. Jadi atribut santri, bendera santri pada diri kalian, di dada kalian itu tidak boleh copot, tidak boleh ditinggalkan. Insya Allah dengan atribut itu saja, insya Allah kalian akan selamat dunia akhirat. Karena dengan atribut itu kalian tidak akan meninggalkan hal-hal yang Allah perintahkan. Dengan atribut santri yang ada di dada kalian, insya Allah kalian tidak akan menjalankan hal-hal yang Allah larang. Dan dengan atribut santri yang ada di dada kalian, insya Allah kalian akan selalu menjadi orang-orang yang menjaga
akhlak kalian. Sederhana saja. Abah pernah ngobrol dengan Ki Ja'far, dan Ki Ja'far sederhana ngomongnya. Dengan kekhawatiran Abah dengan santri-santrinya aja pusing. Pokoknya santri namun ada jiwa santrinya tidak ditinggalkan, di dadanya insya Allah selamat dunia akhirat. Anak-anakku sekalian, ibu bapak, yang pertama, kalau tadi 3 tahun yang lalu dibayangkan wali santri datang ke rumah Abah, calon santri dan wali santri datang ke rumah Abah, ada yang berbeyan air mata, ada yang nangis. Nggak seberapa anak-anakku sekalian. Abah pernah punya cerita, punya santri 6 tahun, punya santri 6 tahun, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi nangisnya hampir 2 tahun tiap pagi. Dan nangisnya itu bukan rumah Abah dulu di sana dengan asrama itu kira-kira 100 meter. Itu kedengaran nangisnya tiap pagi. Tapi alhamdulillah di Pondok Pesantren Salafiyah Manbaulum ada siapa namanya itu? Arok, panggilannya Arok yang paling kecil itu. Yang tadi ngaji itu Pak, Ibu, itu baru kelas 5, sekarang baru naik kelas 6. Ya, baru kelas 5 itu masih SD. Ya. Alhamdulillah nggak nangis. Tapi Abah di sana pernah punya santri 2 tahun, Ibu, tiap pagi nangis Bapak. Dan nangisnya gagauran. Tapi karena semangat orang tuanya, minta pulang tidak pernah dikasih pulang, minta balik tidak pernah dikasih balik, alhamdulillah sampai kelas 6. Itu cerita saja. Jadi anak-anakku sekalian, kalau 3 tahun yang lalu saya menerima dari orang tua kalian, dari ayah, dari bunda, untuk memesantrenkan hari di Pondok Pesantren Salafiyah Manbaulum, maka hari ini jam ini yang pernah saya dititipi, hari ini saya serahkan kepada ibu bapak sekalian. 24 santriwati dan santriwan saya serahkan kepada ibu bapak sekalian. Lupa itu waktu masuknya ada berapa Pak? Set, ada berapa waktu masuknya itu? Enggak banyak kok. Yang di tengah jalan ada berapa? Kalian masih ingat? Ada 30 enggak sampai kayaknya ya. Ya, ada berapa? Ada di bawah 30 ya. 28. Jadi ada 4 orang yang di tengah jalan boyongan. Ada 4 orang boyongan. Yang 24-nya ini sampai hari ini, baru hari ini kita serahkan. Yang boyongan pun ibu bapak sekalian itu tetap santri Pondok Pesantren Salafiyah Manbaulum. Tetap, walaupun mereka nyantrennya hanya 1 minggu, itu tetap santri kita di sini. Ibu bapak sekalian, dengan penyerahan ini tentunya kami di Pondok Pesantren Salafiyah Manbaulum banyak kekurangannya. Ayah, bunda banyak kekurangannya. Banyak harapan-harapan bunda, ayah yang belum tercapai. Mohon maaf bunda, ayah. Yang kedua, barangkali ada kata-kata
dari para ustadz, para ustazah, dari kami, dari pengasuh, dari pengurus yang menyakitkan, yang menyinggung keluarga santri, maka hari ini saya harus transaksi dengan ibu bapak, mohon dimaafkan. Karena kalau tidak transaksi hari ini, takutnya nanti di akhirat saya ditagih sama ayah, sama bunda. Maka hari ini saya transaksi. Dimaafkan ibu, dimaafkan ibu, dimaafkan ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, ibu ayah, ayah bunda, barangkali ada makanan atau uang apapun bentuknya yang kepakai oleh kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, sedikit atau banyak, mohon sekali lagi, yang terpakai atau termakan oleh kami dan para ustadz, para ustazah, mohon diikhlaskan. Mohon diikhlaskan. Diikhlaskan bunda, diikhlaskan ayah. Insyaallah uminya di sini, ustadz, para ustazah, bunda kasih tahu nih bunda, bocoran aja, bocoran. Dulu uminya itu suka pusing. Kalau makan satu minggu itu ada makan ayam dua kali kalau nggak salah itu. Uminya selalu pusing di rumah. Kalau pas giliran makan ayam itu, santrinya misalkan 70 dengan ini dengan macam-macam jadi 80. Uminya sudah siapkan 85. Tapi nanti kalau ada yang belum makan, ada yang ke rumah, Umi kurang ayamnya. Loh kurang? Padahal udah dilebihin. Ternyata ada yang laporan, itu ngambilnya ayam dulu bunda, kemudian nasi, diurugin ayamnya, diurugin nasi, kemudian sama pengurusnya itu bilang saya belum kebagian ayam. Jadi ada yang diurugin satu, ada yang di atasnya satu, bunda minta lagi. Dulu, tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit, alhamdulillah hal yang begitu sudah tidak ada. Karena semua pada belajar. Emak di dapurnya belajar, uminya belajar ya. Tapi pas giliran kangkung gak pernah ada yang minta nambah kangkung bunda. Pas giliran ayam, nugget itu selalu kurang. Uminya kadang-kadang di rumah itu, oh ya udah, ikhlasin aja Mi. Alhamdulillah, kalaupun ada anak-anak yang agak curang, insya Allah sudah diikhlaskan semua dengan ustadz, ustazah dan para pengurusnya. Kenapa saya katakan begini? Hari ini saya harus transaksi. Saya atas nama seluruh ustadz, ustazah, pengurus harus transaksi. Kalau enggak transaksi nanti berat hukumannya. Ya, Kiai Jafar harus transaksi, Pak Kiai ya. Kalau enggak transaksi nanti diudak-udak Kiai Jafar. Dimaafkan semua bunda, dimaafkan semua ya, dihalalkan semua bunda, dihalalkan semua ayah. Begitu juga pengurus, para ustadz, para ustazah, dihalalkan, dimaafkan. Oke, selesai sampai di situ. Kita serahkan kepada ibu bapak. Yang terakhir barangkali kepada anak-anakku sekalian, hari ini Abah di satu sisi begitu senang, hari-hari ini senang. Tetapi di satu sisi Abah begitu sedih melihat wajah-wajah kalian. Karena kalau kemarin mungkin tiap hari Abah jitak, Abah jewer. Ada nggak yang dijewer sama Abah? Ada nggak yang suka dijewer sama Abah? Mungkin dipelototin, mungkin semuanya lah, hal-hal yang tidak baik pada santri ya. Kepada santri ini
Perhatikan santriwan, santriwati, tolong dimaafkan dan diikhlaskan. Begitu juga para ustadz, para ustazah, para pengurus yang selama ini mungkin santri yang akan dilepas hari ini bikin dongkol, bikin kesel, ya, suka curang, ya, suka ngeselin, terutama banyak ngeselin ini santri ini. Ya. Kenapa? Suruh bangun pagi, dibangunin malah marah. Pengurusnya kesel. Ya, dan di mana-mana. Ayah juga pada waktu pesantren sama seperti itu insya Allah. Bunda juga seperti itu insya Allah. Tidak semuanya mulus-mulus saja. Ya, kalau saya biasa ngomong Bunda bukan yang baik-baiknya saja. Ya, jadi nggak mau saya berpura-pura, tapi harus transaksi. Ya, kalian maafkan Ustadz semua? Kalian maafkan semua? Ya, kalian ikhlaskan semua Ustadz? Begitu juga sebaliknya. Ustadz tolong maafkan, tolong ikhlaskan. Dan tolong doakan mereka terakhir. Tolong doakan mereka. Mereka sudah keluar dari sini, sudah tidak mesantren di sini lagi, tetap itu adalah santrinya Ustadz. Dan kepada santri, pesan Abah sudah terlalu banyak saya pikir, dan tolong anak-anak santri doakan selain ibu kalian, ayah kalian, doakan para guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian. Insya Allah kalau kalian doakan ibu habis setiap sholat, doakan ayah habis setiap sholat, kirimkan Fatihah, doakan para gurunya, insya Allah ilmu kalian menjadi ilmu yang barokah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Anak-anakku sekalian, Abah kadang-kadang kalau ngomong suka nyakitin. Abah tuh nggak perlu amat orang pinter, tetapi Abah lebih suka orang yang benar. Karena banyak orang pinter minteri. Apa itu Pak minteri itu? Ayah, minteri itu apa? Nipu, ngabobodo. Tapi insya Allah kalau orang benar tidak akan nipu, tidak akan ngabobodo. Ilmunya baru sedikit ayah, bunda, yang diberikan kepada mereka ini baru awal. Ini baru awal. Pelepasan ini adalah awal kalian untuk menghadapi masa depan kalian. Jangan dianggap ini akhir. Jangan dianggap ini akhir. Karena kemarin itu ada beberapa santri yang datang ke rumah, kemudian mau minta nasihat. Nasihat apa Abah bilang? Kamu sudah punya tujuan apa? Ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah, ada yang mau nikah. Ada yang mau langsung nikah bunda? Ya, bunda kalau ada anaknya, ya ada yang ngelamar, kalau kira-kira baik, lewat istikharahnya, nggak usah ditolak bunda, nikahkan saja, nikahkan saja. Ya, karena kemarin itu setiap santri yang datang ke rumah, ada yang mau kuliah, kuliahnya ngambil jurusan apa, di mana, mereka semua nanya gimana pendapat Abah. Abah nggak punya pendapat. Kalian mau kerja, kalian mau nikah, kalian mau kuliah, Abah nggak punya pendapat. Terserah kalian. Tetapi ada satu syarat yang tidak boleh dilupakan. Untuk mengambil keputusan itu bukan berdasarkan otak kita, bukan berdasarkan kecerdasan kita, bukan dengan pilihan kita. Kalau berdasarkan otak kita, kepintaran kita, pilihan kita, seringkali yang didapatkan adalah penyesalan.
Satu-satunya jalan kalau kalian mau memilih, bangun malam, minta sama Allah lewat istikharah, lewat sholat hajat, lewat sholat malam. Pasti Allah berikan jalan yang terbaik untuk kalian. Tetapi sekali lagi, kalau dengan otak kita, pilihannya, ibu bapak, ini saya ngasih ini ke santri ini utamanya pengalaman saya. Saya itu dulu sebelum pulang ke Cirebon tahun 2000, saya di Jakarta, Bunda. Ayah, saya jadi orang lapangan, saya jadi pemborong. Ya. Saya jadi orang teknis di lapangan. Saya seringkali transaksi yang menurut otak saya itu luar biasa keuntungannya. Segini sudah hafal di otak saya. Tapi karena keputusannya adalah saat itu saya merasa ini adalah kesempatan, ini adalah hitungannya bagus, saya kerjain, seringkali bukan dapat untung. Tapi seringkali bahasa gampangnya malah buntung. Tetapi seringkali setelah setelah tahun 2000 saya juga masih jadi sambil pulang di sini sambil nungguin santri di rumah sana. Rumah saya dulu sebelah sana di depan masjid. Ya, di depan masjid sana yang sekarang sama ustadz. Saya pindah ke sini, ya. Semuanya kalau ada borongan, kalau ada macam-macam, saya selalu minta waktu. Saya tidak putuskan sekarang. Saya minta waktu dan seringkali yang nampaknya dapat untungnya sedikit, tetapi menjadi keuntungan yang luar biasa. Dalam pengalaman hidup saya. Jadi saya pesankan kepada kalian semua, kalau ada apa-apa, kembali kepada Allah. Itu yang paling utama. Yang ketiga, barangkali yang terakhir, nitip anak-anakku sekalian. Nitip, ini titipan yang tidak boleh kalian tinggalkan. Yang pertama, kalian tidak boleh tinggalkan sholat 5 waktu. Sekarang anak muda sudah banyak yang ngalalaworakan sholat, mengentengkan sholat. Abah nitip, jaga sholat 5 waktu. Karena apa? Kita saja yang ngerasa jadi ustadz, yang ngerasa jadi kiai, yang ngerasa jadi apa, dan tantangannya sebelum berat seperti kalian, dan ke depan kalian tantangan dunia ini yang makin hari makin berat. Seringkali kita juga lalai. Maka ini tolong ingat, jaga sholat 5 waktu, titipan pertama. Titipan yang kedua, nitip ayahmu, nitip ibumu. Abah, ustadz-ustadz di sini tidak akan ridho kalau santri pondok pesantren Salafiyah Manbaulum ada yang menyakiti ibunya, ada yang menyakiti ayahnya. Kami tidak ridho. Sekali lagi, kami tidak ridho kalau kalian santri ada yang menyakiti ibunya, ada yang menyakiti ayahnya. Nitip mereka anak-anakku sekalian. Insya Allah kalau kalian memuliakan ayahmu, memuliakan ibumu, memuliakan ibumu, insya Allah kalian akan bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Baik sebaliknya, yang menyakiti, yang menyampakkan, jangankan di akhiratnya. Silahkan lihat di tetangga kita, di masyarakat kita, masyarakat orang yang menyakiti orang tuanya.
Yang menyakiti ayahnya, yang menyakiti ibunya, tidak bakal bisa berkembang. Banyak apesnya kalau bahasa orang Cirebon bilang mah. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, jaga akhlak kalian. Jaga akhlak kalian. Sekali lagi, jaga akhlak kalian. Ini sekali lagi ini ya, ilmu sehebat apapun akhlaknya rusak, maka rusaklah pekerjaan yang dikerjakan, sia-sia. Itu saja barangkali 3. Terus harapan Abah, harapan para ustadz, para ustazah di sini. Bunda, ayah, saya tanya nih. Ayah, bunda, saya tanya sekali lagi. Saya tanya. Bunda, ayah ngerasa rugi nggak mesantrenin anak di sini? Merasa rugi nggak? Capek nggak? Capek bunda. Capek nggak? Enggak, alhamdulillah. Artinya apa? Ayah bunda ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ayah bunda, kalian balas dengan kebaikan, dengan penghormatan kalian kepada ayah bunda. Dan mudah-mudahan anak-anak di depan ini menjadi jalan kita semua, menjadi jalan kita semua untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Menjadi wasilah kita semua untuk bisa kita masuknya kepada sorga Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, doa Abah kalian insyaallah hari ini sebentar lagi kita lebaran apa? Idul Adha ya, Idul Adha. Insyaallah pesantren Salafiyah Manbaul Ulum di sini insyaallah juga menyelenggarakan korban. Dan korbannya alhamdulillah di sini itu sudah ada 2 sapi. Ya, tadinya 1 untuk santri, tapi santrinya nggak tahu nih, pulang nggak? Pulang ya. Kalau paling Pak santrinya pulang ya udah, sudah untuk masyarakat Cikedug saja. Karena masyarakat Kadutilu sudah dari sana. Sudah untuk masyarakat Cikedug dan para ustadz, para ustazah. Kambingnya udah ada belum mah? Belum ya? Biasanya ngirimin kepala kambing sama Ki Jafar. Nggak tahu tahun ini. Kambingnya nggak ada Pak Kiai itu. Ngasih tahu aja ibu bapak sekalian, tambahan ngasih tahu saja. Insya Allah tahun ajaran datang bahwa Pondok Pesantren Salafiyah Manbaul Ulum itu menyelenggarakan SMA. Namanya SMA Global Nusantara. Namanya SMA Global Cendikia. Di SMA ini akan diajarkan tidak banyak pelajaran, hanya sekitar 6, 7, maksimal 8 pelajaran. Dan SMA ini kita siapkan untuk anak-anak yang mondok di sini untuk bisa melanjutkan ke perguruan-perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Dan bisa melanjutkan ke sekolah-sekolah tinggi yang ada di luar negeri. Insya Allah hari ini sudah ada beberapa kerjasama, kalau nggak salah 20 perguruan tinggi di Turki. Kemudian di Jakarta sudah ada beberapa perguruan tinggi yang kerjasama dengan SMA Global Cendikia. Walaupun belum ada, tapi kerjasamanya kita sudah jalin. Itu yang pertama. Mohon doanya ibu bapak sekalian. Jadi kalau ada keponakan atau adik, bahkan anak ibu bapak yang mau pesantren di sini, kita arahkan tidak di SMK sekolahnya, tetapi di SMA Global Cendikia. Supaya apa? Supaya nanti ke depan bisa masuk perguruan-perguruan tinggi negeri.
Karena kalau di SMK itu lebih banyak persoalan keahlian, ya, bukan kepinteran, keahlian. Kalau di SMA insya Allah itu kepinteran nanti yang kita diajarkan. Alhamdulillah kalau kemarin Pak Ustadz Mister itu gimana anak-anak bahasa Inggrisnya? Mampu mereka bicara bahasa Inggris? Ya, jadi anak ibu bapak sekalian juga di Pondok Pesantren Salafiyah kemarin itu ada pelajaran khusus bahasa Inggris. Dan insya Allah laporannya itu sudah mampu bicara bahasa Inggris. Tapi kalau masuk SMA Global Cendikia itu nanti syaratnya bisa lulus di SMA itu minimal bisa 5.000 kosakata yang dikuasai oleh anak SMA itu. Sehingga menjadi SMA yang international school. Itu aja barangkali Bapak sekalian, mohon doanya untuk semuanya dan saya ucapkan selamat jalan anak-anakku sekalian. Coba HP-nya di itu dulu, Abah terakhir ini. Abah terakhir HP-nya disimpan dulu anak-anakku sekalian. Hari ini Abah lepas. Mungkin ada yang nanti ada pengabdian di sini, ada yang melanjutkan kuliah, ada yang nikah dan macam-macam. Ya, pesan-pesan tadi tolong jangan sampai kalian lupakan. Bahwa ke depan tantangan zaman itu bukan makin kecil, bukan tetap, tapi tantangannya itu luar biasa. Ya, apalagi kalau sudah di medsos, lewat HP itu, banyak sekarang gadis yang ditipu lewat HP. Bahkan bukan hanya gadis, ibu rumah tangga pun banyak yang ditipu. Kalau kemarin ada di Sulawesi, karena ojol, ibu rumah tangga bunuh diri. Dan itu bukan hanya di Sulawesi, itu karena penipuan. Baru itu penipuan harta. Tetapi maaf ini ngomongnya agak kasar, tapi ini harus Abah sampaikan. Ingat, terutama para gadis. Banyak sekarang penipuan kegadisan. Dengan alasan bertanggung jawab akan dinikahi lewat perkenalan di medsos dan sebagainya. Tolong Abah selalu katakan, kalau belum niat nikah, ada orang yang nembak atau ada orang yang ngajak pacaran, jawabannya apa? Jangan hanya ucapannya saja, tetapi harus itu benar-benar. Apalagi yang laki-laki nih, jangan suka nembak. Kalau ada mau pikiran nembak atau pacaran, ingat di otaknya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena apa? Zaman sekarang sudah luar biasa, ibu bapak sekalian. Tantangannya berat, sekali lagi tantangannya berat. Mohon maaf ibu bapak sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo nanti kalau mau boyongan, Abah pengen yang mau boyongan hari ini atau kapan, itu harus ke rumah Abah dulu. Karena kalau kemarin Abah transaksi terima, maka insya Allah Abah harus transaksi melepaskan. Tapi secara simbolis hari ini kalian sudah dilepas semua dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Abah lepas kalian dari Pondok Pesantren Salafiyah Manbaulum. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.